Sekarang kita akan belajar Scratch 3 yang digunakan untuk membuat berbagai macam, misalnya animasi, kemudian game, atau kreasi lainnya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan Scratch 3 hanya untuk membuat animasi menggerakkan gambar. Kita buka dulu Scratch 3-nya. Ini ya, kita lihat di desktop ini sudah ada, tinggal kita klik 2 kali. Kita tunggu sampai lembar kerja Scratch 3-nya tampil. Nah, inilah tampilan dari lembar kerja Scratch 3. Tapi kalau kita lihat, di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Ya, ada kode, costume, sounds, motion, dan sebagainya. Supaya mempermudah, kita ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kalian bisa klik di sini, lihat di sini. Di sebelahnya ada anak panah kecil. Kita klik, kemudian pilih bahasa Indonesia. Sudah? Nah, di sini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagian dari lembar kerja Scratch 3 ini. Yang di sebelah kiri, ini adalah kumpulan kode-kode yang kita gunakan untuk menjalankan program Scratch 3-nya nanti ya. Kemudian di tiap kumpulan kode atau blok kode, kalau kita klik misalnya gerakan, di sini akan tampil lagi perintah-perintah yang berhubungan dengan gerakan contohnya. Misalnya tampilan. Nah, di sini akan ditampilkan perintah yang berhubungan dengan tampilan. Kemudian misalnya kejadian. Nah, ini akan tampil seperti ini. Nah, sebelahnya di bagian kosong, ini adalah tempat kita meletakkan perintah-perintah yang akan kita berikan kepada tokoh atau objek atau gambar yang akan kita buat animasinya. Di sini ya, letak perintah-perintahnya. Kemudian di sebelah kanannya yang ada gambar kucingnya, ini adalah tempat kita melihat hasil yang sudah kita buat. Perintah-perintah apa saja dan apa yang akan dilakukan oleh gambar yang ada di sebelah sini. Oke, sekarang kita akan mulai mencoba menggerakkan gambarnya. Di sini gambarnya ini kalau kita lihat gambarnya cuma satu ya, ada gambar kucing. Ini namanya kalau kita lihat di bagian bawah namanya sprite 1. Jadi gambar kucing ini namanya sprite 1. Oke, sekarang kita geser dulu untuk mempermudah. Misalnya kita mau taruh. Nah, kita taruh di sini. Oke, sekarang kita akan buat kucing ini bergerak. Bagaimana caranya? Ini kucing ini akan bergerak kalau kita klik gambar. Di sini ada gambar bendera warna hijau. Jadi kucing ini akan bergerak kalau kita klik bendera gambar warna hijau ya. Tulisannya jalankan. Dan kalau di sebelahnya adalah hentikan bola berwarna merah. Oke, sekarang kalau kita klik, apa yang terjadi? Kucingnya tetap dia tidak berjalan. Kenapa? Karena kita belum berikan perintah. Di sini perintah-perintah yang akan diberikan kepada sprite 1 atau gambar kucing ini itu belum ada, masih kosong. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana caranya agar si kucing ini bisa berjalan. Nah, karena kita akan memulainya dengan mengklik bendera warna hijau, kita cari di bagian kelompok kejadian. Di sini kita klik kejadian, maka akan muncul perintah-perintah yang ada di kelompok kejadian. Nah, kita pilih yang bagian atas ketika ini ada gambar bendera, diklik. Kita klik tahan. Kita klik tahan, kita bawa ke bagian yang sini ya, bagian tempat kita meletakkan perintah. Oke? Kalau sudah, kita mau buat apa? Kucingnya ini bergerak ke kanan, berjalan ke kanan. Berarti dia bergerak. Kita
kita cari kelompok gerakan. Sini, kita klik kelompok gerakan. Nah, akan ada banyak perintah yang muncul di sini. Kita ambil gerak, berarti yang ini. Kita ambil ya, klik, tahan. Kita taruh, misalnya saya mau taruh di sini. Oke, berarti dia akan bergerak 10 langkah. Coba, sekarang kita klik bendera hijaunya. Jalan tidak? Kenapa tidak jalan? Padahal kita sudah berikan perintah gerak 10 langkah, tapi begitu diklik benderanya, ini tidak jalan. Kenapa? Karena perintah ini tidak menempel, dia harus menempel dulu. Jadi sama seperti puzzle, kita harus tempelkan dulu perintahnya ini menjadi satu. Ya. Sekarang coba kita jalankan. Kita klik. Sudah jalan? Setiap kali kita klik, kucingnya akan bergerak 10 langkah. Ya, kita klik lagi. Seandainya saya mau lebih jauh lagi, gimana caranya? Tinggal kita ganti di sini gerakannya. Kalau tadi 10 langkah, kita hapus. Misalnya kita buat jadi, saya maunya 100 boleh. Kita buat 100 langkah. Kita klik. Oke, lihat ya. Dia akan berjalan lebih jauh karena dia bergeraknya 100 langkah. Oke, sekarang kita klik. Nah, itu kalau kita buat gerakannya maju 100 langkah. Sekarang gimana kalau kita mau buatnya mundur? Sama bergerak juga, masih di sini, tapi depannya ini tambahkan tanda kurang. Kalau kurang berarti dia bergeraknya mundur. Coba sekarang kita lihat ya. Kita klik bendera hijaunya. Nah, dia akan berjalan mundur, ya. Jadi jelas ya, kalau gerak tanpa tanda kurang, dia akan bergerak maju, tapi kalau kita tambahkan tanda kurang di depannya, dia akan bergerak mundur. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Setiap kali kita klik baru dia berjalan. Nih, ya. Bagaimana kalau misalnya saya maunya bergeraknya terus sampai ujung tapi tanpa diklik? Gimana caranya? Kliknya cukup sekali, yaitu pada awalnya aja. Oke, kita buat dulu ya, kita stop dulu. Sekarang kucingnya kita tampilkan dulu, taruh di sini. Sekarang kita buat. Nah, untuk menggerakkan kucingnya ini supaya berjalan terus sampai di ujung, tanpa perlu diklik berkali-kali, cukup satu kali, kita cari di kelompok kontrol. Di sini. Di sini di kelompok kontrol, cari tulisan selamanya. Ini ya, selamanya. Kita klik, tahan, kita bawa. Kalau seandainya taruh di sini, ini saya ganti dulu ya. Tadi kan berkurang, saya mau buatnya maju aja. Jadi 50 ya. Misalnya saya buat di sini, saya klik. Jalannya cuma sekali. Kita klik baru jalan lagi, padahal sudah ada perintah selamanya. Kenapa? Karena gerakannya ini ada di luar selamanya. Nah, supaya bergeraknya terus, cukup sekali klik. Geraknya ini harus taruh di bagian dalam dari selamanya. Jadi seperti ini ya. Oke, ya sekarang kita lihat. Kita stop dulu. Kita ambil kucingnya, kita geser dulu kucing ke sini. Oke, sekarang kita lihat. Klik sekali. Nah, kucingnya akan terus berjalan sampai ujung. Ya, cukup jelas ya sampai di sini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat lagi? Kalau sampai ujung, kemudian kucingnya balik lagi ke awal, ke sini, bagian sini. Bagaimana caranya? Kita ambil di gerakan. Kemudian kita cari di bagian cari dulu ya. Nah, kita lihat. Di sini paling bawahnya bukan paling bawah ya, agak di bawah ini ada tulisan jika di pinggir pantulkan. Artinya apa? Kalau sudah sampai ujung, sampai di pinggir, dipantulkan. Berarti kucingnya akan balik lagi ke awal. Kita ambil perintah ini. Kita
Kita klik, kemudian kita taruh di bagian sini. Oke, nah, wah jalannya terlalu cepat. Sekarang kita stop dulu ya. Kita supaya lihat lebih mudah, ini kita ganti supaya lebih kelihatan. Kita ganti 10 aja. Sekarang kita klik. Oke, sudah ya, sudah memantul ya. Tapi apa yang kita lihat? Kucingnya begitu balik, dia ikut balik. Ada nggak ya kucing jalan seperti ini ya? Tidak ada ya. Kita akan buat supaya kucingnya berjalannya bolak-baliknya tapi tidak terbalik. Bagaimana caranya? Oke, sekarang kita stop dulu kucingnya. Nah, sekarang lihat. Masih digerakkan di bagian bawah. Di bagian bawah tulisan jika di pinggir dipantulkan. Di bagian bawahnya ini ada tulisan atur gaya rotasi kiri kanan. Kita klik, kita ambil, taruh lagi di bawahnya. Oke, jadi ada 3 perintah gerakan ya. 3 perintah gerakan yang kita berikan kepada si kucing. Sekarang kita tekan bendera hijaunya. Oke, ya. Lihat ya, kucing sudah berjalan dengan benar. Dia mondar-mandir tanpa terbalik. Jelas ya sampai di sini? Sekarang kita stop. Seandainya sekarang, ini kan baru kucing. Saya mau tambahkan lagi yang lain. Misalnya bukan kucing, saya mau tambahkan gambar yang lain, misalnya gambar anjing. Gimana caranya? Sekarang kita lihat. Ke kanan, kemudian ke bagian bawah. Lihat, kita bagian bawah sekali. Kita dekatkan ada tulisan pilih sprite. Di bagian pilih sprite, kita naikkan sedikit. Nah, ini ada gambar seperti kaca pembesar, ada tulisan pilih sprite. Kita klik. Nah, akan muncul kelompok gambar yang bisa kita pilih. Kalau semua, berarti semua gambar ditampilkan. Tapi seandainya kita mau pilihnya hanya hewan, berarti kita klik dulu kelompok hewannya. Nah, di sini muncul gambar-gambar hewan yang sudah ada. Sekarang saya mau ambil gambar, contohnya gambar dog 2. Kita klik aja. Oke, di sini sudah muncul gambar dognya ya. Oke, kita taruh, letakkan yang benar di sini misalnya. Sekarang coba kita akan jalankan. Kita klik bendera hijaunya. Loh, kenapa yang jalan hanya gambar kucing? Kenapa gambar dognya, gambar anjingnya tidak berjalan? Oke, sekarang kita lihat. Pada waktu kita klik di sini slide 1 gambar kucing, ini ada perintahnya. Nah, sekarang coba kalau gambar anjing dog 2-nya ini kita klik. Sudah ada perintah belum? Belum ya, masih kosong. Jadi dog ini belum dikasih perintah apa-apa. Jadi dia hanya diam aja, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka sekarang kita akan berikan perintah yang sama seperti gambar kucing tadi. Gimana caranya? Coba kita mulai lagi dari awal ya. Berarti kita masuk ke kelompok kejadian. Kemudian pilih apa? Kita klik ketika bendera hijau diklik. Oke. Setelah itu pilih apa? Kita pilih selamanya karena kita mau bergeraknya terus-terusan ya. Berarti kita pilih ke kontrol. Cari selamanya ini. Kita klik, kemudian geser ke sini. Oke. Nah, sekarang perintah apa? Gerakan apa yang harus diberikan kepada anjing tadi? Berarti masuk ke kelompok gerakan. Kita klik gerakan. Di sini ada tulisan gerak 10 langkah. Kita klik, ambil 10 langkah. Kita taruh di bagian dalam. Setelah dia bergerak 10 langkah, coba kita lihat dulu yuk. Oh iya, dia sudah bergerak. Nah, anjingnya masih sampai ujung, dia masih ngumpet di sini. Bagaimana supaya anjingnya bolak-balik seperti kucing? Oke, berarti ada perintah yang kurang. Apa yang kurang? Kita ambil tadi apa perintahnya? Kita lihat di bagian masih digerakkan ya. Kita lihat ada tulisan jika di pinggir pantulkan. Berarti kalau sudah sampai ujung, anjingnya itu dipantulkan. Kita tambahkan. Sudah? Coba, sekarang kita coba lagi. Loh, kenapa anjingnya masih seperti itu? Kok terbalik ya?
Berarti ada perintah yang kurang satu lagi. Perintah apa itu? Jangan lupa supaya anjingnya berjalannya tidak terbalik, kita tambahkan lagi di sini, atur gaya rotasi kiri kanan. Kita klik, kita geser, taruh di sini. Oke, sudah. Sekarang coba kita jalankan. Nah, anjing dan kucingnya sudah berjalan bersamaan. Jelas? Sekarang kalau misalnya saya mau gambar anjingnya ini lebih lambat dari gambar kucing, gimana caranya tadi? Oke, kita klik dulu ya, kita stop dulu ya. Kita lihat anjingnya lebih lambat dari kucing, berarti gambar anjing ya. Coba diperhatikan. Oh, ini sudah gambar anjing. Berarti di sini geraknya harus diapakan? Kalau beri lambat harus dikurangi, misalnya jadi 5 langkah. Nah, sekarang kita coba. Sudah jadi ya, sudah bergerak gambar anjing dan kucingnya. Oke, kita stop dulu. Kalau tampilan gambar kita seperti ini, animasi seperti ini, kok kosong ya, belakangnya hanya putih ya, nggak menarik ya. Sekarang kita tambahkan bagian belakangnya, bagian latarnya. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Bagian kanan, kemudian kita geser ke bawah, cari. Kalau tadi kan untuk menambah gambar tokohnya ini kita pilihnya sprite yang ini. Nah, kalau pilih gambar latar, kita sebelahnya. Tulisannya pilih latar. Kita klik pilih latar. Kemudian kita lihat di sini. Pilih latar lagi. Nah, sama seperti tadi kita memilih sprite, di sini juga ada banyak latar belakang yang bisa kita pilih. Ya, misalnya saya mau ambil dalam ruangan. Kita coba ya, dalam ruangan. Oke. Wah, di sini ada tampil beberapa gambar dalam ruangan. Saya pilih misalnya, saya mau ambil yang ini. Bedroom 1, saya klik. Maka sudah jadi di belakangnya sudah ada gambar latar belakang yang menarik. Coba kita jalankan ya. Sekali jalan. Waduh, itu kenapa ya? Kenapa anjingnya jadi menabrak tempat tidur? Bagaimana caranya sekarang supaya anjingnya tidak tabrak tempat tidur seperti itu? Oke, sekarang caranya ini kita stop dulu. Berarti gambar anjing dan kucingnya harus kita atur ukurannya. Jangan terlalu besar. Ya, sekarang gimana cara mengaturnya? Kita akan atur dulu gambar kucingnya. Kita klik dulu di sini, sprite 1 gambar kucingnya. Jangan yang di sini ya, yang diklik ya. Kita kliknya di sini. Klik. Ini sudah sprite 1. Kemudian kalian lihat di atas sini. Nih. Ada tulisan ukuran. Ukuran yang diberikan selalu adalah yang pertama kali adalah 100. Kalau kalian mau kecilkan, berarti ukurannya harus dikurangi angkanya. Misalnya, kita ganti, saya mau buat ukurannya jadi 60. Oke, kalau sudah di enter. Nah, gambar kucingnya jadi sebesar ini. Tapi anak-anak jangan terlalu kecil ya, jangan dibuat jadi 1. Nanti tidak terlihat, hanya gambar titik. Kita buat yang agak besar, misalnya 60, 50, 70, seperti itu ya. Sekarang kita atur lagi. Kucingnya saya mau taruh di bawah, bagian bawah sini, mulainya nanti. Sekarang gambar anjing. Anjing, jangan lupa untuk mengubah ukuran gambar anjingnya, kita harus klik dulu gambar anjingnya. Ingat, jangan klik di sini. Ya, kliknya di bagian bawah sini. Klik. Nah, kan standarnya adalah 100. Kalau kita mau buat lebih kecil berarti dikurangi. Coba, kalau kita buat lebih besar contohnya. Ini. Nah, anjingnya jadi sebesar ini. Ya, kalau angkanya 200. Nah, kita buat yang kecil aja ya. Supaya muat di ruangan kita. Kita buat jadi 70. Oke, wah gambar anjingnya sebesar ini. Nah, gambarnya anjingnya di sini aja biar main-main sama kucing. Oke, ya. Kucingnya dari sini deh mulainya.
Oke, kalau sudah, coba kita jalankan. Masih nabrak tidak ya? Oh, sudah? Gambar anjing dan kucingnya sudah berubah, sudah bisa bermain-main di dalam ruangan. Jadi, ini kita stop dulu ya. Jadi, kalau gerakannya mau dirubah, mau lebih cepat atau mau lebih lambat, pertama-tama kalian pilih dulu mana yang mau dirubah. Apakah gambar kucing atau gambar anjing? Kalau sudah, tinggal pilih gerakannya di sini, tinggal kita masukkan. Oke, ya kalau sudah. Misalnya gambar anjing tadi anjingnya berjalannya coba kita lihat anjingnya berjalannya lebih lambat daripada kucing. Sekarang kita mau ganti gambar kucingnya yang lebih lambat. Bagaimana? Berarti kita klik dulu gambar kucingnya. Diklik. Ini kita ganti gerakannya, kita ganti misalnya jadi 2. Ya, sekarang kita lihat. Nah, gambar kucingnya udah berjalannya pelan. Sampai sini dulu. Ya, jadi itu adalah cara untuk menggerakkan gambar ke kiri atau ke kanan dengan menggunakan 2 sprite dan 1 latar belakang. Oke, sudah jelas ya sampai di sini ya. Nanti kalian bisa coba dengan gambar menambahkan sprite yang lain, tambahkan lagi di sini gambar-gambar yang lain dan ganti dengan latar belakang yang lain. Oke, itu yang pertama. Sekarang kalau sudah, kita akan coba yang lain. Ada satu lagi gerakan yang akan kita pelajari. Sekarang untuk mengubahnya, kita akan buat baru. Kita pilih di sini, ada tulisan berkas. Kita klik. Kita kemudian pilih baru. Oke. Nah, kita akan sudah mulai seperti ini. Ya. Sekarang saya mau ganti dulu sprite-nya nih. Kucingnya saya mau ganti. Saya tidak mau pakai gambar kucing. Saya mau ganti dengan gambar yang lain. Gimana caranya? Tadi kita jangan lupa cari di bagian bawah, pilih sprite, kemudian klik ini, pilih sprite lagi. Oke, tunggu. Oke, sudah ya. Saya masih mau ambil gambar hewan aja deh. Nah, lah, kok ada muncul lagi? Kalau ada seperti ini, wah, kok muncul gambar ini ya? Saya tidak mau pakai. Gimana caranya mau membuang? Jangan khawatir, tinggal klik aja gambar yang mau dibuang. Di sini, misal gambar belnya ini mau kita buang. Kita klik gambar belnya, kemudian klik tong sampah. Ini ada gambar tong sampah ya, kita klik. Nah, dia sudah hilang kan? Ini juga gambar kucingnya, kita mau hapus, kita klik. Oke, sudah hilang? Oke, sekarang kita tambahkan dengan sprite yang lain. Pilih sprite lagi. Tunggu, saya mau ambil gambar. Saya suka hewan. Saya mau ambil gambar hewan aja. Saya ambil gambar apa ya? Oh, ini saja deh, kupu-kupu yang lucu. Saya klik kupu-kupu. Sudah ada gambar kupu-kupunya? Sudah. Nah, sekarang kita akan buat kupu-kupunya ini akan bergerak tidak ke kanan, kemudian balik lagi, tapi kupu-kupunya ini bergerak mengikuti mouse kita ini. Ya, mouse kita ini kupu-kupunya akan bergerak mengikuti. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi. Kita awali dulu dengan menekan kelompok kejadian. Pilih apa yang pertama? Kita pilih ketika bendera hijau diklik. Klik, kita taruh di sini. Sudah? Kalau sudah, karena kupu-kupunya ini akan bergerak mengikuti mouse kita, berarti kita harus masukkan perintah apa? Perintah gerakan. Berarti masuk lagi ke kelompok gerakan. Gerakan. Nah, cari di gerakan. Ada tulisan, nih, mengarah ke pointer mouse. Ya, dia akan mengikuti pointer mouse atau mengarah ke pointer mouse. Kita klik, kita geser ke sini. Oke, coba sekarang kita lihat. Kalau saya klik, apa yang terjadi? Kupu-kupunya akan bergerak
mengarah ke mouse kita, karena mouse kita ada di sini, dia kupu-kupunya akan berubah mengikuti mouse kita. Ya, arahnya di mana. Sekarang kalau kupu-kupu ini akan mengikuti geraknya, bukan hanya mengarah tapi bergerak. Berarti harus tambahkan perintah apa tadi? Gerakan. Gerak, kita cari lagi gerakan, bergerak. Ini kita klik. Kita tampilkan dulu di sini. Gerak. Oke? Sudah. Jadi dia mengarah ke pointer mouse, geraknya misalnya kita buat 10 langkah aja ya. Kita klik. Nah. Oke, loh, kok cuma sekali bergeraknya? Apa yang kurang? Tuh, kok dia tidak bergerak? Apa yang kurang? Kenapa dia tidak bergerak-gerak? Hanya sekali aja. Tadi seperti tadi, dia harus ditambahkan satu perintah lagi yang kurang, yaitu apa? Selamanya. Ada di mana? Ada di kelompok kontrol. Coba kita klik kelompok kontrol, kita cari selamanya. Nih. Kemudian kita klik bawa ke sini. Harus diperhatikan ya, perintah gerakannya itu harus ada di dalam ya. Ya, sekarang coba kita kerjakan, kita jalankan, kita klik. Nah, mouse-nya sudah, kupu-kupunya sudah mengikuti jalan mouse-nya. Kita bawa mouse-nya ke sini, kupu-kupunya terus ikut tuh. Ya, gerakan. Kalau mau lebih lambat gimana? Seperti tadi, ini kita stop dulu ya. Seperti tadi, gerakannya dikurangi. Jadi berapa? Nah, tutup dulu, stop dulu ya. Jangan lupa hentikan dulu. Ininya kita kurangi. Misalnya jadi 3 aja. Kita hapus. Kita ganti 3. Bentar ya. 3. Ya. Bentar ya. Oke, sekarang kita coba klik. Nah, gerakan kupu-kupunya lambat ya dibandingkan yang tadi ya. Karena langkahnya hanya 3, tapi dia masih tetap mengikuti gerakan mouse kita. Terus ya. Sekarang kalau kita mau tambahkan, sekarang tambahkan latar belakang. Seperti tadi apa? Jangan lupa kita stop dulu. Stop. Kemudian tambahkan latar belakang. Berarti carinya di mana? Cari di bagian kanan. Pilih latar. Kemudian di bagian atasnya pilih yang gambar kaca pembesar. Kita klik. Karena kupu-kupunya ada di luar ruangan, kita ambil di luar ruangan. Jangan taruh di bawah laut ya. Kupu-kupunya tidak ada di bawah laut. Ya, yang ada di bawah laut itu hanya ikan. Ya, kita buat di luar ruangan contohnya ini. Kupu-kupunya ada di mana ya? Oh, saya mau buat di sini aja deh, di antara bunga-bunga. Oke, sudah jadi. Sekarang coba kita jalankan kupu-kupunya. Jalankan, kemudian nih kupu-kupunya sudah berjalan. Aduh, kupu-kupunya kok lambat sekali. Apa yang kita lakukan tadi kalau kupu-kupunya mau lebih cepat? Stop dulu. Jangan lupa kalau mau ganti stop dulu. Nah, kita ganti gerakannya. Jadi misalnya jadi ya 5, boleh. Aduh, kehapus. Kita tambahkan ya. Anak-anak kalau seperti itu jangan, aduh, teriak-teriak. Kita cari lagi aja gerakan. Tambahkan di sini. Gerakan tambah lagi ya. Kita ganti jadi 5. Ya. Sudah kita buat. Nih, kupu-kupunya sudah mulai jalannya lebih cepat ya. Kalau mau lebih cepat lagi boleh tambahkan ya gerakannya jadi 10, jadi 15 dan sebagainya. Sudah? Oke, kalau sudah kita stop. Sekarang ubah ukuran sekali lagi. Gimana caranya mengubah ukuran? Kita lihat displaynya butterfly 2 sudah. Kemudian ukurannya adalah standar 100, kita ganti ukurannya misalnya jadi lebih kecil, Ibu ganti jadi
60 misalnya. Oke, di enter. Nah, kupu-kupunya lebih kecil ya. Sekarang kita jalankan. Oke, sudah. Nah, ini nah kupu-kupunya sudah mengikuti jalannya. Ya. Sudah, jangan lupa di stop. Nah, itulah gerakan ya yang kita pelajari hari ini, yaitu menggerakkan gambar dengan cara tadi memantulkan kemudian kembali lagi ke awal, dan satu lagi gerakan mengikuti pointer mouse-nya. Oke, sudah jelas ya? Nah, yang akan datang kita akan belajar lebih banyak lagi, bukan hanya menggerakkan, tapi kita akan tambahkan suara dan juga sekaligus kita akan tambahkan pesan ataupun kata-kata yang lain. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di program yang lainnya.